Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Rudi Doa masih dalam seri pembelajaran seputar IT. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara membuat user form responsif yang ada pada Microsoft Excel teman-teman. Tapi sebelum dimulai, bantu klik subscribe dulu teman-teman, like apabila suka, dan share apabila menurut teman-teman channel ini bermanfaat. Mari dukung channel ini agar lebih berkembang khususnya bagi pendidikan Indonesia. Oke, mari kita mulai. Baik teman-teman, pada pertemuan kemarin kita sudah berhasil membuat dan mengenal apa itu event layout. Dan kita juga sudah berhasil belajar posisi objek secara dinamis. Kali ini kita akan coba praktek bagaimana cara membuat user form yang responsif. Tapi sebelum itu harus kita tahu dulu responsif adalah sebuah teknik membuat layout agar dapat secara otomatis sesuai dengan layar pengguna atau user teman-teman. Jadi ketika user form kita diperbesar atau diperkecil, si objek atau itemnya akan selalu menempati tempat yang seharusnya teman-teman, tidak saling bertabrakan. Lalu bagaimana cara membuatnya? Oke, let's coding. Nah, kita akan buat layout sederhana seperti pada gambar berikut ini ya teman-teman. Ada navbar, ada sidebar, dan ada konten ya teman-teman. Tapi kita akan menggunakan teknik responsif yang ada pada Visual Basic Excel. Nah, berikut ini adalah user form responsif yang sudah saya buat. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, ketika user form ini kecil atau ukurannya normal, maka si objek-objek ini akan selalu menempati tempat yang seharusnya. Dan ketika user form ini saya tarik, juga si objeknya akan selalu mengikuti pada tempat yang seharusnya teman-teman. Dan apabila saya perbesar menjadi maximize, dan objeknya juga akan selalu menempati tempat yang seharusnya teman-teman. Jadi nanti ke depannya kita tinggal mengisi item atau objek untuk melengkapi aplikasi yang akan kita buat teman-teman. Oke, langsung aja ya teman-teman. Caranya ke developer, ke Visual Basic, lalu silahkan klik kanan pada project, pilih insert, lalu pilih user form ya teman-teman. Kalau sudah kita buat ukurannya kira-kira seperti ini, kita akan buat name-nya menjadi user form atau UF responsive seperti ini ya. Terus mohon maaf, UF responsive seperti ini ya. Apa nih? Oh, sudah ada ya. Kita ganti aja UF otomatis ya. Karena di sini saya sudah membuat user form responsif yang tadi dicontohkan teman-teman. Oke, kalau sudah, captionnya kita rubah aja jadi belajar membuat user form responsif. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Terus kita akan coba buat mockup-nya ya, kira-kira seperti ini. Saya buka dulu. Nah, mockup-nya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi di bagian atas ada navbar atau navigasi bar. Ini biasanya untuk menu-menu user dan lain sebagainya ya. Dan di samping kiri ada sidebar. Terus di tengah-tengah ini ada konten ya. Jadi ada 3 item ya. Yang pertama navbar, konten, dan sidebar. Kita kembali ke Visual Basic kita. Kita butuh 3 frame ya teman-teman. 3 frame, caranya ke toolbox. Kita kasih aja 3 frame. 1, terus di copy aja 2, terus 3. Seperti ini ya. 3. Ini frame 1 kita jadikan apa nih? Navbar ya. Oke. Captionnya kita hilangin aja. Terus warnanya kita jadikan warna
abu-abu ya, abu-abu tua seperti ini. Terus bordernya kita hilangin seperti ini. Oke. Terus frame yang kedua kita jadikan sidebar ya teman-teman. Menu samping, framenya kita hilangin. Terus captionnya kita hilangin juga. Warnanya kita ganti jadi warna hijau ya teman-teman, sesuai dengan yang ada di contoh. Hijau mana? Yang ini ya teman-teman. Nah yang ini untuk konten kita kasih nama konten. Terus warnanya kita ganti warna apa ini? Warna putih ya teman-teman. Warna putih. Captionnya kita hilangin, bordernya kita hilangin juga ya. Oke. Nah yang ini ya. Terus bodinya kita ganti. Nah user form ini kita jadikan body ya. Terus warnanya kita rubah jadi warna ini, shape. Kita simpan dulu ya teman-teman. Kita coba jalankan. Ini masih acak-acakan ya teman-teman. Dan dia juga belum responsif. Nah yang pertama kita harus tambahkan tombol maksimal dan minimal di sini ya. Karena di sini pakai API, jadi kita copy aja dari file yang sudah kita buat, yang bagian user form nilai inisialis. Kita copy aja di bawah. Coba kita jalankan. Tab. Nah, kita sudah jadi ya. Tuh. Cuman si user form ini belum kita atur posisinya supaya jadi dinamis. Ini masih statis ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan mengatur posisinya ya, teman-teman, dengan menggunakan event layout seperti yang kemarin. Nah, caranya seperti ini, klik 2 kali lalu pilih event layout. Nah, seperti ini ya. Kita cut aja, taruh di atas. Yang pertama kita akan mengatur, kita buat keterangan mengatur navbar ya teman-teman. Yang pertama kita akan membuat si posisinya ini ada di samping kiri dan paling atas ya, seperti contoh ini ya teman-teman. Caranya itu kita atur posisinya jadi navbar left ya teman-teman, left itu kita kasih 0. Terus navbar top ya, topnya juga kita kasih 0. Terus navbar lebarnya, nah karena lebarnya ini kita pengen akan selalu mengikuti panjang dari si user formnya, jadi kita lebarnya adalah me atau user form width ya teman-teman, seperti ini. Oke, kita coba jalankan. Nah sudah tuh ya teman-teman. Ketika kita perbesar juga posisinya seperti ini. Oke, lanjutnya gini terlalu besar ya, harusnya segini ya. Kita atur tinggi dari si navbarnya. Cara mengatur tingginya itu gimana? Cara mengatur tingginya itu adalah navbar titik height. Nah, height-nya itu diambil dari user form height dibagi 12. Nah, jadi tinggi si navbarnya adalah hasil dari tinggi user form dibagi 12. Nah, sekarang tingginya adalah kita lihat height dari si user formnya itu 541 ya teman-teman. Sekarang kita coba cek di kalkulator ya. 541. Nah, di sini 541 dibagi 12. Jadi tingginya akan selalu dinamis ya. 45 ya teman-teman. Jadi berarti dibagi 12. Kita coba jalankan. Nah, segini ya teman-teman. Kalau kita berbesar juga akan mengikuti. Oke. Berhasil. Selanjutnya
kita akan mengatur posisi sidebar-nya ya. Mengatur posisi sidebar. Caranya yang pertama, karena sidebar ini akan selalu ada di samping kiri, maka left-nya itu akan selalu 0 ya teman-teman. Oke, kita coba jalankan. Nah, udah benar ya teman-teman. Terus tinggi panjang dari si sidebarnya akan selalu mengikuti tinggi dari si user form teman-teman. Jadi sidebar hedge sama dengan mi.hedge ya. Jadi tinggi dari sidebarnya adalah sama dengan tinggi dari user form. Kita coba jalankan. Udah benar ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah top ya. Posisi tingginya ya harus di bawah dari tinggi si navbarnya ya teman-teman. Perhatikan gambar yang ini ya. Tinggi dari sidebarnya harus berada di bawah tinggi dari navbarnya. Nah, kita coba buat seperti ini. Sidebar titik top sama dengan, karena tinggi dari si sidebar itu, karena kita akan di bawah tinggi navbar, jadi kita ambil aja navbar titik hedge ya teman-teman. Kita coba jalankan tab. Nah, udah benar ya teman-teman. Jadi coding ini artinya posisi teratas dari sidebar adalah atau sama dengan posisi tinggi dari si navbar. Gitu teman-teman. Nah, selanjutnya mengukur ke lebar dari si sidebarnya ya. Lebar dari si sidebarnya. Caranya itu sidebar titik width sama dengan mi lebar dibagi berapa nih. Oke, perhatikan dulu. Kalau seperti ini kita jalankan pasti hijau semua ya teman-teman. Nah, karena coding ini artinya lebar dari sidebarnya ada sama dengan lebar dari si user formnya. Sekarang user form ini harus dibagi berapa nih? Jadi 1, 2, 3. Nanti hasilnya ketemu seperti ini ya. Jadi kita coba bagi 3 ya teman-teman. Kita coba jalankan. Nah, sekarang 3 masih kebesaran ya teman-teman. Berarti kita naikkan jadi 4 ya. Kita coba jalankan. Nah, kalau 4 dirasa masih lebar, kita naikkan jadi 6. Nah, kalau 6 itu kekecilan ya. Kita jadikan 5 berarti. Nah, udah ya teman-teman. Sip. Nah, seperti ini ya. Seperti ini, atau kita akan bermain di user form hedge aja, hedge. Tapi dibagi 3 ya, coba. Nah, seperti ini ya. Udah sedikit lebih pantas ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengatur kontennya. Si konten ini ya. Si konten ini saya pengen itu ada di posisi gini. Posisi konten adalah berapapun dari si lebar sidebar ditambah berapapun ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita akan coba kita buat di sini mengatur posisi konten. Konten terus left ya. Leftnya adalah leftnya itu sidebar titik width ya. Width ditambah 10 seperti itu. Nah, kita coba jalankan tab. Nah, seperti ini ya. Perhatikan ya teman-teman. Kenapa saya harus tambah 10 di sini? Karena kalau saya hilangin tambah 10-nya,
si kontennya itu akan nempel dengan sidebar. Jadi seperti ini hasilnya teman-teman. Nah seperti ini ya. Makanya harus kita kasih jarak, yaitu dengan cara kita tambah 10. Tapi kalau pengen lebih dinamis atau angkanya itu tidak harus mengisikan angka, ya kita tinggal dalam kurung aja seperti ini. Nah 10-nya hapus, kita ambil navbar hedge, nah dibagi 2 seperti itu. Kita coba jalankan. Nah seperti ini ya teman-teman. Kalau masih terlalu jauh, kita bagi 3 seperti ini ya. Oke, cukup. Untuk topnya sekarang, topnya konten top ya. Topnya sama aja caranya, cuman bedanya yaitu kita rujukannya adalah navbar hedge ya. Seperti ini, ditambah kita copy dari sini. Oke, coba jalankan. Nah posisinya udah sesuai ya, tinggal si lebar dari si konten dan tinggi dari konten. Lebar dari konten itu kita tinggal konten titik width ya, sama dengan mi width, dan konten titik height sama dengan mi titik height. Seperti ini ya. Tapi nanti dia akan putih sampai ujung. Saya pengen ada jarak di sini dan di bawahnya ya, seperti contoh ya di sini ya teman-teman. Caranya itu kita akan seperti ini. Nah, width-nya kita kurangi dengan navbar 2. Navbar hedge, nah dikali berapa nih? 2 coba. Kita coba jalankan. Mana? Belum ada ya. Navbar hedge belum. Coba dikali 5 atau 6 ya teman-teman. Nah ini udah ada itu ya, jadi kita kasih 5 aja. Coba kita kali 5. Oke, ada jarak ya teman-teman. Udah, berarti di bawahnya juga kita copy di sini, kita paste bagian sini, kita kasih. Nah sekarang terlalu tinggi ya teman-teman, berarti kita kasih 2 ya teman-teman. Oke, nah udah jadi ya teman-teman. Kalau sudah jadi, kita simpan aja dulu. Kita coba jalankan seperti ini. Kalau kita tarik pun dia akan selalu menempati posisinya ya teman-teman. Seperti ini ya. Udah jadi, berhasil ya. Silahkan dicoba ya teman-teman. Nanti kita tinggal isi kontennya di sini, isi dari menu-menunya. Terus pas dijalankan akan jadi responsif seperti ini ya teman-teman. Terima kasih yang sudah mengikuti tutorial saya, semoga bermanfaat. Untuk file latihannya silahkan cek di kolom deskripsi ya teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, jangan lupa bahagia, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.